Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Apa kabar semuanya? Kata-kata mutiara hari ini adalah janganlah pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Bersama dengan Mr. A dalam channel Mana Suka, teman dan sobat belajar, semoga bermanfaat. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Kira-kira apa saja? Kemungkinan yang pertama adalah titik berada di lingkaran. Di sini kita lihat ada lingkaran dengan pusat P dan ada titik Q, dia berada di lingkaran. Lalu nanti nilai XY-nya P itu kedudukannya seperti apa? Nah, kriteria kedudukan titik di dalam lingkaran. Jadi kalau nilai X dari Q dan Y dari Q dimasukkan ke dalam bentuk dari lingkaran, persamaan lingkaran, maka kita peroleh nanti seperti ini. X Q kuadrat tambah Y Q kuadrat sama lebih kecil dari R kuadratnya, lebih kecil dari jari-jari kuadratnya. Kalau bentuknya berpusat di A, B, X Q dikurangi A kuadrat ditambah Y Q dikurangi B kuadrat juga akan lebih kecil dari jari-jari dikuadratkannya. Kalau bentuk umumnya kita tidak tahu titik pusatnya dan jari-jarinya masih dalam bentuk umum, maka kalau kita masukkan pun dia akan lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat di contoh-contohnya. Misalkan ada titik Q pada lingkaran. Nah, nanti di contohnya nanti ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ada titik yang berada pada lingkaran. Ya, kemungkinan yang kedua kedudukan titik terhadap lingkaran adalah titik berada pada lingkaran. Contohnya di sini ada lingkaran dengan pusat P dan Q-nya berada pada lingkaran, maka kriteria kedudukan titik pada lingkaran itu tandanya sama dengan. Jadi nilai X punya Q, Y punya Q kalau dimasukkan ke dalam bentuk dari persamaan lingkaran itu tandanya nanti sama dengan dari jari-jari yang dikuadratkan, atau kalau dalam bentuk umum nanti sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga, titik setelah tadi di dalam, sekarang di pada lingkaran. Yang ketiga adalah kemungkinan titiknya berada di luar. Contohnya seperti gambar tersebut, ketika nilai X dari Q dan Y dari Q dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran, nanti akan didapatkan tandanya lebih besar dari jari-jari kuadratnya atau lebih besar dari 0. Oke, kita lihat di contoh dari masing-masing kasus titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik dalam lingkaran. Nah, tadi titik dalam lingkaran bentuknya seperti itu akan mengakibatkan tandanya lebih kecil dari jari-jari kuadratnya ya. Kita lihat di sini ada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Gambarnya sudah ada. Di situ ada pusatnya 0,0 ya. Dari persamaan ini kita bisa ketahui R-nya adalah 16 di akar, atau akar dari 16 nilainya 4. Di gambar sudah ada titik B yang berada di lingkaran, koordinatnya adalah 1,1, titik B-nya itu. Kita buktikan apakah tandanya lebih kecil dari R kuadrat atau tidak, atau lebih kecil dari 16 atau tidak. Kita lihat, kita masukkan nilai dari titik B, koordinatnya adalah 1,1, X-nya ganti 1, Y-nya ganti 1, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, 1 kuadrat nilainya 1, 1 ditambah 1 nilainya 2. 2 akan lebih kecil dari 16. Oke, ini bentuk yang pertama sudah ya. Kita lihat lagi di bentuk yang kedua. Coba kita lihat di bentuk yang kedua. Ada sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah min 2, min 1, sehingga persamaan dari lingkaran ini adalah X ditambah 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan R. Jari-jarinya di situ adalah 3, berarti 3 kuadrat adalah 9. Kita bisa mengetahui titik pusat dan jari-jarinya di video sebelumnya ya. Kita bisa sudah tahu cara menentukan persamaannya. Dari situ kita lihat apakah titik B ini yang koordinatnya adalah min 1,1 itu nanti mengakibatkan tandanya lebih kecil dari 9. Oke, kita masukkan nilai X, B dan YB-nya. XB-nya min 1, YB-nya adalah 1. Kita masukkan min 1 tambah 2 kuadrat ditambah 1 tambah 1 kuadrat, min 1 tambah 2 adalah 1 ya, dikuadratkan, terus 1 tambah 1 2 dikuadratkan, 1 kuadrat hasilnya 1,
2 kuadrat hasilnya 4. 1 tambah 4 5. 5 lebih kecil dari 9. Oke, sudah terlihat ya. Apakah belum sudah paham sampai sini? Kalau belum paham kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang titik berada di lingkaran atau pada lingkaran. Ya, ada gambarnya seperti itu. Di situ ada titik Q pada lingkaran dengan pusatnya P. Nanti akibatnya seperti ini ya. Tandanya akan sama dengan dari R kuadratnya. Oke, kita lihat pada kasus ini di lingkaran yang sama tetapi titik B-nya berbeda. B-nya di situ 4,0 ya titik koordinatnya. Kita masukkan ke persamaan lingkarannya. X-nya ganti dengan 4, Y-nya ganti dengan 0. Jadi 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 0 kuadrat 0. 16 tambah 0 hasilnya 16. 16 itu sama dengan 16. Oke, kita lihat kasus yang kedua. Apakah dia nanti akan sama dengan 9 ya. Ini lingkaran yang sama tadi tapi titik B-nya berubah lagi yaitu min 2,2. Masukkan X-nya min 2, Y-nya 2 punya B ya. Kita masukkan ternyata min 2 tambah 2 0 ya. 2 tambah 1 3 ya. 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9. 0 tambah 9 9. 9 sama dengan 9. Itu kasus yang untuk titik pada lingkaran. Untuk titik di luar lingkaran bagaimana? Kita lihat titik di luar lingkaran ya. Titik di luar lingkaran di situ ada gambarnya adalah titik Q, dia di luar lingkaran dengan pusat lingkarannya adalah P, akan diperoleh seperti itu ya. Akan mengakibatkan tandanya adalah lebih besar. Kita lihat kasus tertentu. Nah, kasus dengan pusat yang sama yaitu 0,0, jari-jarinya 4 ya. Sehingga persamaan lingkarannya Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Di sana diambil titik B yang berada di luar lingkaran yaitu titik 3,3. Kita masukkan coba 3,3 ke dalam lingkaran tersebut. X kuadrat, X-nya adalah 3, dikuadratkan 3 dikuadrat 9, 9 tambah 9 18. 18 akan lebih besar dari 16. Oke, betul sekali ya. Kasus berikutnya dengan lingkaran yang sama tadi dengan yang di awal tetapi B-nya berbeda yaitu ambil titik 1,1. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1, kita substitusikan. Nah, 1 tambah 2 adalah 3, 1 tambah 1 hasilnya 2. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 13. 13 tetap lebih besar dari 9. Itu gambaran untuk kedudukan titik di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Adakah yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan ke soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan kedudukan titik 0,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 15. Gimana jawabnya? Ada bisa belum menentukannya? Nah, kita tambahkan lagi soalnya. Tentukan kedudukan titik 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Gimana ya? Kalau mau mengerjakan dulu silakan di skip videonya. Kalau langsung ke pembahasan. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Untuk soal nomor 1, tentukan kedudukan titik 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita lihat nilai X-nya adalah ganti dengan 5, Y-nya ganti dengan 2. Maka kita peroleh 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 25 tambah 4 sama dengan 29. 29 kita ketahui lebih besar dari jari-jari lingkaran itu yaitu jari-jari kuadrat lingkaran tersebut yaitu 25. 29 lebih besar dari 25. Maka dikatakan titik 5,2 berada di luar lingkaran, atau jadi titik 5,2 berada di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Soal nomor 2, tentukan kedudukan titik 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kata kuncinya adalah nilai X dan Y-nya ganti dengan nilai 1 dan 2. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Kita tulis lagi persamaan lingkaran tersebut yaitu X1-nya kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 4 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 1 2 1 itu dari 1 kuadrat ya, 4 itu dari 2 kuadrat, 4 min 4 kali 1 hasilnya min 4, min 2 kali 2 min 4 ditambah 2 hasilnya 1 tambah 4 dikurangi 4 dikurangi 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Min 1. Min 1 itu lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 di sini dilihat bentuk yang ketiga persamaan umum dari lingkaran itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 maka titiknya berada di dalam lingkaran.
kita lanjutkan ke soal serba-serbinya. Ini bisa Anda kerjakan sendiri. Untuk soal-soalnya ada 3 ya, dan Anda bisa mengembangkan soal-soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.